Assalamualaikum dengan harapan warahmatullahi bahwa hari ini wabarakatuh. mungkin Selamat datang sudah lebih teman-teman jelas, semua sudah di channel punya, sudah saya. Pada kelihatan video kali ini saya akan membahas bahannya, kira-kira poin-poin begitu penting yang yang ada pada disampaikan oleh Raker dan pemerintah RDP dengan Menteri tentang Pan-RB dan rancangan Kepala peraturan BKN pemerintah yang yang diadakan oleh merupakan Komisi 2 amanat dari DPR Undang-Undang RI pada ASN tanggal ini. 13 Maret Nah, intinya juga 2024, termasuk di secara mana khusus kenapa di Raker kita ini sangat dibahas concern dengan secara masalah mendalam ini. tentang bagaimana Ini berkaitan mekanisme dengan soal CASN tahun nasib Bapak Ibu 2024. tenaga Jadi honorer teman-teman yang simak selama karena ini dalam video ini terdapat memang hal-hal terus yang paling eh, krusial yang harus kami dicermati terima oleh teman-teman aspirasinya, honorer. dan juga sebagaimana yang sudah Bapak-bapak Ibu-ibu ketahui, terutama Bapak Ibu yang di atas, eh, kita sudah sangat maksimal memperjuangkan status dari Bapak Ibu tenaga honorer untuk bisa diangkat secara otomatis menjadi ASN dalam kategori P3K, khususnya P3K paruh waktu. Oke teman-teman, kita lihat dulu paparan yang saat itu disampaikan oleh Bapak Menteri Menpan RB. Di sini ada mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024. Kita lihat di sini bahwa seleksi tahun 2024 ini ada dua, yaitu PNS dan P3K. Kuotanya P3K ini 100%. Jadi khusus untuk P3K di sini semua dikhususkan untuk formasi non-ASN. Untuk honorer semuanya akan masuk menjadi P3K. Jadi untuk PNS hanya untuk yang fresh graduate. Pemerintah dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CASN 2024 namun belum lulus untuk memenuhi lowongan formasi, akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi P3 penuh waktu apabila sudah melewati tahap evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pan-RB. Jadi teman-teman di sini sudah jelas nanti keseluruhan honorer yang sudah terdata dan tervalidasi oleh BKN nanti akan menjadi ASN P3K. Mekanismenya adalah ada P3K penuh waktu, kemudian ada P3K paruh waktu. Untuk yang penuh waktu, kita asumsikan seperti ini, misal kebutuhan daerah itu ada 200 formasi, kemudian honorernya ada misalnya 500. Nah, nanti yang lolos seleksi dalam artian adalah rankingan dan kategori itu urutannya adalah misalnya ranking 1 sampai 200, 1 sampai 200 itu yang akan mendapatkan P3K penuh waktu. Sisanya yang 300 itu nanti akan menjadi P3K paruh waktu. Nanti ke depannya P3K paruh waktu ini dengan kondisi daerah yang sudah memiliki anggaran dan ketentuan-ketentuan nantinya akan mendapatkan P3K penuh waktu. Jadi pada intinya adalah semua honorer yang ada di pemerintahan itu akan menjadi ASN P3K. Kembali lagi tergantung nanti verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN. Kami ingin sampaikan kepada teman-teman, seluruh THK 2 pasti kita selesaikan di 2024. Begitu juga yang masuk database. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobby, karena kalau database... Nah teman-teman, penjelasan tadi sudah menjawab ya. Ada yang komen di video saya kemarin bahwa gimana dengan THK 2, sudah dijelaskan bahwa THK 2 akan dijamin tuntas di tahun 2024 ini. Pak Menteri yang disampaikan Pak Harmen, guru itu memang diberikan kesempatan 2002-2023. 2024 ini kita selesaikan, mereka tetap ikut tes tapi dijamin lulus 100%. Tapi mereka harus terdaftar. Nah bagaimana ketika formasinya terbatas, ketika formasinya ada 100, yang melamar 150, yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paruh waktu. Kenapa harus kita ubah statusnya? Karena setelah Desember sesuai pasal 66 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Sehingga dia harus jadi P3K walaupun P3K paruh waktu yang sedang kita atur di dalam Permenpan Pak saat ini. Kemudian dari sisi regulasi, penyelesaian tenaga non-ASN ini, walaupun belum selesai di PP ini, kami sudah siapkan Pak perangkatnya semua. Termasuk 2022, 2023, 2023 itu 80%, 2024 setelah ada undang-undang itu 100%. Tapi kami mengharapkan memang seluruh Pemda itu yang punya kewenangan untuk mengusulkan, itu problemnya.
Nah, oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau THK 2 atau tenaga non-ASN-nya mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini. Nah, yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah, kalau dia tidak tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Oke teman-teman, bagi semua tenaga honorer ini adalah poin paling penting yang disampaikan oleh Bapak Deputi Kemenpan RB dari Bapak Abbas Subagja bahwa kalau tahun ini honorer tidak mendaftar, tidak resum, intinya pada pendaftaran tahun 2024 ini nanti kedepannya adalah tidak akan terdata sebagai orang yang mengikuti seleksi di tahun 2024. Jadi pastikan teman-teman semua bahwa teman-teman honorer ini adalah nanti dipastikan untuk mendaftar atau ikut resum dalam seleksi di CASN tahun 2024 ini, karena dipastikan kalau tidak mendaftar nanti alamat bahwa itu dianggap sudah tidak bisa mengikuti, karena untuk tenaga honorer yang akan beralih status itu hanya akan ada di tahun 2024. Itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau THK 2 atau tenaga non-ASN-nya mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini. Nah, yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah, kalau dia tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Nah, dengan demikian barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak, untuk bisa hadir untuk menghimbau kepada mereka supaya tetap memasukkan formasi sesuai dengan database yang ada di BKN. Ya.